Oke, kembali lagi bareng gua Fasless. Setelah kemarin kita membahas tentang pengertian ilmu hukum, sekarang kita akan mempelajari bersama-sama tentang apa itu hukum. Ya, kembali lagi bersama Fasless di Fasless Hukum episode 2. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Dan hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan atau ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Di sini ada pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, pengertian hukum menurut Plato. Hukum ialah seperangkat peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Yang kedua, pengertian hukum menurut Peirce. Hukum yaitu keseluruhan tentang peraturan bagi setiap perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat, di mana pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan. Selanjutnya, pengertian hukum menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja. Hukum merupakan keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Yang terakhir, pengertian hukum menurut Ahmad Ali. Hukum adalah seperangkat norma tentang sesuatu yang benar dan salah yang dibuat serta diakui eksistensinya oleh pemerintah baik dalam bentuk aturan tertulis maupun tidak, terikat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan dengan sanksi bagi yang melanggar norma tersebut. Nah, selanjutnya ada hukum objektif dan subjektif. Di hukum objektif, itu merupakan hukum yang berlaku secara umum di suatu negara dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Maksudnya, yaitu berlaku untuk seluruh masyarakat dalam suatu negara, tidak hanya mengatur hubungan orang-orang tertentu saja. Hukum objektif isinya yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih, hubungan antara sesama masyarakat, hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, dan hubungan antara masyarakat dengan negara. Contohnya KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara hukum subjektif merupakan peraturan yang timbul oleh hukum objektif, yang merupakan hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu dan berlaku bagi orang-orang tertentu. Dengan demikian, menjadi hak dan kewajibannya. Hukum subjektif bisa timbul apabila hukum objek bereaksi. Hal itu karena hukum objek yang bereaksi itu melakukan dua pekerjaan, yaitu memberikan hak dan kewajiban pada kedua unsur, yaitu di satu pihak yang diberi oleh hukum objektif, di pihak lain kewajiban yang mengikutinya. Apabila hukum yang terjadi antara pembeli dengan penjual, kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian kepada penjual. Maka di dalamnya ditemukan hak penjual untuk menuntut pembayaran dari pembeli. Nah, bagian ketiga ada tujuan hukum. Hukum mempunyai tujuan yang sifatnya universal, seperti ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka setiap perkara bisa diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum juga bertujuan untuk mencegah dan menjaga supaya setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri. Secara garis besar, tujuan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Yang kedua, mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat. Yang ketiga, menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang. Yang keempat, menjadi sarana dalam mewujudkan keadilan sosial secara lahir dan batin. Yang kelima, menjadi sarana penegak dalam pembangunan.
Yang keenam, memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai fungsi kritis. Selain tujuan, ada juga fungsi-fungsi hukum. Salah satunya sebagai perlindungan. Hukum melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Yang kedua, fungsi keadilan. Hukum sebagai penjaga, pelindung, dan memberikan keadilan bagi manusia. Dan dalam pembangunan, hukum dipergunakan sebagai acuan tujuan negara. Dan fungsi dari hukum secara umum meliputi hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan manusia. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, lahir dan batin. Hukum berfungsi sebagai alat perubahan sosial atau penggerak pembangunan, dan hukum sebagai alat kritik atau fungsi kritis, dan hukum berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian. Tugas dari hukum, salah satunya yaitu menjamin adanya kepastian hukum, menjamin keadilan, kebenaran, ketentraman, dan perdamaian. Dan yang terakhir, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Nah, di next segmen yaitu ada arti sumber hukum. Sumber hukum. Sumber hukum menurut Algra, sumber material, berarti di mana tempat yang materi nantinya akan dijadikan hukum tersebut diambil. Sumber hukum akan membantu pembentukan hukum yang meliputi hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial, ekonomi, budaya, serta agama, dan sebagainya. Yang kedua, hukum formil, yaitu yang berarti di mana asal muasal kekuatan peraturan tersebut didapat. Hal tersebut berkaitan dengan penyebab peraturan hukum itu formal. Misalnya, undang-undang, perjanjian antara negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Sumber hukum menurut Van Apeldoorn. Sumber hukum historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Yang kedua, sumber hukum arti sosiologis. Ya, salah satu faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, dan kebudayaan. Selanjutnya, sumber hukum dalam arti filosofis, yang menyatakan isi hukum asalnya dari mana. Dan yang terakhir, sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum ini dapat dilihat dari segi terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Selanjutnya, sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo. Sebagai asas hukum, yaitu sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan sumber hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan yang berlaku sekarang. Selanjutnya, yang ketiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, misalnya penguasa dan masyarakat. Yang keempat, sebagai sumber dari mana hukum itu dapat diketahui, misalnya dokumen-dokumen, undang-undang, batu tertulis, dan sebagainya. Yang kelima, sebagai sumber terbentuknya hukum dan sumber yang menimbulkan hukum. Yang keenam, ada fungsi dan peranan Pancasila sebagai sumber hukum, antara lain, 1. Sebagai perekat kesatuan hukum nasional, dalam arti setiap aturan hukum yang mengatur segi-segi kehidupan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup, dan dasar negara. Yang kedua, sebagai cita-cita hukum nasional, bermakna bahwa seluruh peraturan yang timbul dan mengatur kehidupan masyarakat dibentuk untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila secara utuh. Nah, itu tadi merupakan segmen kedua atau episode kedua dari FH episode 2 ini. Bagi kalian yang menonton mungkin ada yang dari anak mahasiswa hukum, apabila ada materi yang saya sampaikan mungkin ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon bisa dikoreksi. Karena di sini saya juga masih belajar, kita juga bisa sama-sama belajar di konten ini. Mungkin adanya kekurangan ataupun kesalahan pengucapan, saya sebagai Fasles mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.